Iya, Bu. Desi habis ngapain tadi? Habis nyapu, Bu. Kalau dia? Cuci piring nih, Bu. Anak-anak hebat. Jadi besok-besok jangan lupa untuk membantu orang tuanya ya, ataupun siapapun itu, oke? Ya, Ibu. Siap, Bu. Oke. Di sini saya minta untuk TB untuk memimpin doa pembelajaran hari ini. Oke, sebelum pembelajaran berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Selesai. Ibu cek presensi dulu ya. Dia, Hadir, Bu. Desti, Hadir, Bu. Claudia, Hadir, Bu. TB. Jadi, Ibu. Jadi semuanya pada hadir ya. Iya. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari materi ukuran pemusatan data, yaitu materi MEA. Di sini siapa yang pernah mendengar kata rata-rata atau rata-rata nilai ulangan harian? Nah, Bu. Pernah, Ibu. Pernah mendengar nilai rata-rata apa? Rata-rata Ulangan. nilai ulangan, Bu. Iya, betul. Itu merupakan contoh rata-rata dalam kehidupan pendidikan. Boleh di next, Kak? Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana peserta didik mampu menganalisis data dan memahami rumus MEA, data berkelompok dengan benar, serta peserta didik mampu menyelesaikan soal uraian MEA, data berkelompok dengan tepat. Boleh di next, Kak? Nah, ini adalah kegunaan MEA dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, rata-rata digunakan untuk menghitung nilai rata-rata rapot, rata-rata ulangan. Dalam bidang cuaca, rata-rata dapat digunakan untuk memprediksi cuaca hari ini, apakah akan hujan atau panas. Dalam bidang kesehatan, dokter menggunakan rata-rata untuk mengukur berat badan, tinggi badan, serta dalam ekonomi keuangan, rata-rata digunakan untuk mengetahui pemasukan ataupun pengeluaran kita setiap bulannya. Dalam bidang olahraga, performa atlet digunakan dalam bidang olahraga, serta dalam bidang transportasi rata-rata digunakan untuk kecepatan agar tetap stabil kecepatannya. Oke, boleh di next, Kak? Nah, di sini ada asesmen diagnostik berupa Google Form. Boleh di-scan anak-anak untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian tentang pemahaman MEA ini. Ya, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membayangkan mengukur tinggi badan kelas ini, kelas 10D, di mana di kelas ini tuh ada 36 siswa. Nah, kalau 36 siswa itu tuh mudah nggak sih mengukurnya kalau dengan menggunakan data tunggal? Tidak, Ibu. Kenapa? Karena datanya itu terlalu banyak. Iya, betul. Karena datanya terlalu banyak nih, jadi kita tuh susah untuk menghitung rata-ratanya. Jadi kita perlu mengelompokkan. Nah, Ibu sudah mengelompokkan nilai rata-ratanya menjadi 5 kelas sebagai berikut. Boleh di next, Kak? Nah, mengapa kita menggunakan ukuran data kelompok? Karena kalau menggunakan ukuran data tunggal, datanya sulit dibaca dan datanya terlalu banyak sehingga panjang, sulit dibaca. Nah, maka kita menggunakan data kelompok agar dapat ringkas dan terorganisir serta mudah dihitung ukuran pemusatannya. Nah, contoh untuk data berjumlah besar ya. Mudah dipahami anak-anak? Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang di sini pernah mendengar kata MEA? Apa arti MEA? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Boleh tahu? Ini adalah rata-rata. Rata-rata, Ibu. Ya, betul. Apa yang dikatakan kalau MEA adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai dengan banyaknya data. Nah, pada data kelompok kita menggunakan titik tengah atau XI setiap kelas sebagai wakil nilai dalam kelas tersebut. Nah, rumus yang kita gunakan untuk MEA data kelompok ini adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, di mana X barnya itu adalah rata-rata MEA yang dicari. FI-nya frekuensi kelas I serta XI-nya titik tengah kelas I, di mana batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, sigma FI-nya itu jumlah seluruh frekuensinya atau M total datanya. Nah, untuk menghitung rata-rata langkah-langkahnya
ada 4 langkah-langkah nih teman anak-anak. Nah, Ibu tulis dulu ya tabel frekuensinya. Ibu. Nah, untuk mencari titik tengah, boleh di slide sebelumnya Kak. Untuk mencari titik tengah, yaitu kita menggunakan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawahnya 150, batas atasnya 154. Jadi 150 ditambah 154 dibagi 2 berapa? Hmm. 152. Nah, yang berikutnya 155 dikurang 169, 155 ditambah 169 dibagi 2. 100 berapa? 157. Lalu 160 ditambah 164 dibagi 2. 162. 105 ditambah 169 dibagi 2. 167. 170 ditambah 174 dibagi 2. 172. Itu untuk nilai titik tengah yaitu XI. Selanjutnya frekuensinya tadi ada 3, 7, 12, 9, 5 dengan total 36. Nah, untuk mencari langkah selanjutnya mencari FI kali XI. FI-nya 152 dikali 3 berapa? 456. 157 dikali 7 1099. Lalu 162 dikali 12 1944. 167 dikali 9 1503. 172 dikali 5 860. boleh tolong dihitungkan totalnya berapa? 5862. Oke. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya itu dari 3 kita tulis sini 3. Lalu untuk yang kedua 3 tambah 7 10 tambah 12 22 tambah 9 31 tambah 5. Nah, ini adalah frekuensinya. Jadi nilai tengahnya yang mana? 164. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Boleh dia bantu ibu tulis rumusnya dulu. X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Nih, sigma FI kali XI berapa? 5802. Iya. Sigma FI nya 36. Boleh teman-teman bantu hitung? Hasilnya 192,87 cm. Nah, betul jawaban dia. Boleh kasih untuk kelas dulu.
Jadi untuk menghitung rumus meannya menggunakan rumus frekuensi sigma Fi kali Xi dibagi F-nya. Jadi hasil nilai rata-rata ulangan kelas nilai rata-rata tinggi badan kelas 10D itu 162,83 cm. Boleh next Kak. Nah, ini visualisasi histogramnya, di mana nilai tengahnya itu kelas modusnya 160 sampai 164 cm dengan meannya 162,83 cm. Nah, sekarang Ibu ingin membagi kalian secara kelompok. Sudah duduk secara kelompok? Sudah. Di sini ada KPD yang akan kalian kerjakan secara kelompok. Boleh didiskusikan dengan sama-sama. Nanti ada kalian bagi-bagi tugasnya ya. Ada yang menulis di LKPD, ada yang menghitung, ada yang mempresentasikan. Jadi semuanya harus kerja ya. Gak boleh nggak ada yang kerja. Kalau nggak ada yang kerja, sampaikan ke Ibu biar nilainya beda. Jadi kan nggak capek sendiri kan ya. Oke. Dibagi sama total bulannya. Oke. Ini meannya aja kan? Iya, meannya aja. Oke. Sudah. Siapa yang ingin mempresentasikan? Saya Bu. Boleh. Ya, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasilnya, yaitu rata-rata nilai ulangan siswanya sekitar 75,89, yang berarti kemampuan siswanya berada di kisaran nilai tersebut. Oke. Apakah jawabannya sama? Apa lagi? Sama. Oke, berarti benar ya jawaban Desti kan? Bagaimana tadi LKPD-nya mudah? Cukup sulit itu. Bagi saya mudah. Yang cukup sulit. Boleh nanti belajar lagi ya, Dede? Ya, oke, Bu. Next, Kak. Selanjutnya ada asesmen sumatifnya nih anak-anak. Di sini tuh kita akan bermain menggunakan Wayground. Jadi Ibu akan mengukur kemampuan anak-anak menggunakan aplikasi Wayground ya. Udah di scan? Sudah, Ibu. Silakan isi. Sudah nak? Ya, Bu. Gimana tadi bermain di Wayground-nya? Seru kan? banget. Seru kan? Iya. Gimana TP nilainya bagus ya? Tadi ada salahnya juga, Ibu. Oh, salah dua nggak apa-apa. Nanti besok belajar lagi ya, Nak. Oke, Bu. Oke. Selanjutnya ada ring refleksi ya ini. Jadi kalian boleh untuk menuliskan apa yang kalian pahami, apa yang belum kalian pahami, itu sebagaimana pembelajaran kali ini. Oke? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Nah, di sini ada sumber belajar ya anak-anak. Ada menggunakan YouTube dan buku dari Kemendikbud. Boleh di-scan untuk belajar untuk minggu depan. Minggu depan kita akan belajar modus ya anak-anak. Jadi harus dipahami ya modus. Oke. Kita belum ice breaking nih. Penutupan kita ice breaking kali ya. Oke. Boleh berdiri? Tepuk semangat. Ibu mau cek semangat kalian dengan baik dulu. Pembelajaran ini, Desti gimana pembelajaran hari ini? Kata-katanya? Mantap, Bu. Oke, mantap. Dia? Silakan, Bu. Oke, oke. Jempol. Kalau dia? Seru, Ibu. Oke. Oke, kesimpulan hari ini boleh dibaca, TB? Kesimpulannya main adalah rata-rata dari seluruh data yang telah dikelompokkan dalam kelas interval. Perhitungannya ada pertimbangan titik tengah setiap kelas dan frekuensinya. Min paling tepat digunakan ketika data terdistribusi merata tanpa nilai yang terlalu ekstrim. Oke, next. Nah, kata-kata dari Ibu, data adalah cerminan realita. Belajar membacanya adalah belajar memahami dunia. Oke. Nih, jadi besok jangan lupa belajar modusnya ya. Jangan lupa. Ntar Ibu akan tanya. Kalau nggak bisa jawab, maju ke depan.
Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat di kehidupan nyata karena mean ini sangat amat bermanfaat ya di kehidupan kita. Oke, terima kasih.